benar nih kayaknya. Gitu ya. Ada nggak sih? Tadi yang paling relate sebenarnya pas pandemi kemarin ya dok. Jadi sebelumnya tuh aku dan anak-anak aku banyak ya. Jadi kita tuh rutin per 6 bulan sekali sebenarnya. Jadi kita bersihin karang gigi, terus periksa gigi. Apalagi anak-anak aku tuh udah coklat banget ya, kayak kecil tuh. Sampai yang saya itu dia sampai apa sih dok yang kayak bolong-bolong gitu. Kalau itu tuh karena susu. Jadi dia tuh sering nyusu malam-malam terus tidur. Nah jadi dia tuh giginya agak rusak. Kalau Ele ya, alhamdulillah tuh dari kecil memang dia lumayan terawat lah ya. Terus kalau yang Seva aja nih yang makanya bontok nih aku ngejagain banget biar giginya tuh gak kayak Seva. Tapi pas lagi pandemi tuh beneran dok, jangan kan ke dokter gigi ya. Kita sakit aja mau ke rumah sakit kita takut. Bener. Dokter gigi tuh paling kita jauhin. Aku tuh baru mulai ke dokter gigi periksa itu pas tahun ini aja karena udah mulai agak luas lah istilahnya gitu ya. Dan memang kesadaran buat ke dokter gigi itu selain karena takut, terus aku mikir ya kayak gitu udah apa ini udah aja. Tapi ya dok ya, yang tadi dokter bilang dari gigi itu bisa ke jantung itu beneran. Aku tuh punya pengalaman temanku, amit ya, sampai kena dia sampai meninggal gitu karena dari gigi itu dia turun ke jantung. Jadi aku nggak tahu apa, jadi bakterinya atau apa dia turun ke jantung gitu loh. Sampai jantungnya tuh sempat di cangkok apalah segala macam nggak tertolong. Jadi memang Jadi akar masalahnya sebenarnya dari gigi. Jadi memang sebegitu pentingnya ternyata. Kadang-kadang kita suka meremehkan gosok gigi. Ada yang benar sebenarnya kalau makan ya harus gosok gigi ya. Aku sehari 5 kali makan. jadi 5 kali gosok gigi. Itu Aja masih memang karena cuma 2 kali doang gitu. Jadi harusnya tuh habis makan langsung dong. Cukup 2 kali. Jadi nggak kalau habis makan nggak perlu gosok gigi. Sekarang kan silakan memberikan jangka waktu. Oke. Karena semakin dekat dengan jarak kita makan langsung gosok gigi itu emailnya malah habis. Jadi yang standarnya mungkin 2 kali. Jadi kalau setelah makan itu mungkin kita kumur-kumur atau pakai benang gigi apa yang Kalau gigi makannya makanan Padang yang bikin muka anak belepotan itu kesukaan saya ibu. Sikat gigi kayaknya itu ya, biar bersih semuanya tuh ya. Iya benar. Jadi ya kalau menurut aku ya memang semua yang diomongin dokter tadi ada sambungannya ke aku. Tapi memang anak-anak ini sekarang ya emang udah mungkin karena ya mamahnya, papanya, anaknya juga sebagai brand ambassador kita ya. Jadinya memang harus. Jadi udah aku ini tahun keberapa ya? Tahun ketiga? Tahun kedua, tahun ketiga sih? Tahun ketiga ya. Jadi mohon di tagline-nya 3 tahun belakangan ini anak-anak aku semuanya sih emang udah web tanpa disuruh ya. Jadi Tanpa kita disuruh sendiri ya. malam-malam udah mereka udah pasti kalau dulu kan masih ayo kan gosok gigi ya. Mereka udah penuh kesadaran sih memang harus gosok gigi gitu. Mamanya aja kadang-kadang suka ngeliat anaknya rajin. Oh iya, malu sendiri ya. Malu sendiri gitu. Nah, ini kan Mbak Uci ini sebagai brand ambassador ya kan, terus juga apa namanya sudah ikut beberapa kegiatan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi yang dirasakan oleh Mbak Uci dan juga keluarga nih, secara pengalaman yang sudah dirasakan selama ini selama 3 tahun ini. Iya, itu tadi salah satunya. Kita memang kan mau nggak mau ya, kita kan jadi mempelajari tentang kesehatan gigi. Mau nggak mau akhirnya jadi tahu kan, oh begini. Karena kita kayak misalnya kayak gini, kita mau ketemu gini, terus aku dengar lagi penjelasan dokter. Nanti kemarin terakhir tuh di Palembang, ya kan kita jalan Palembang juga kan, aku juga ngelihat antusias masyarakat di Palembang itu untuk periksa gigi. Terus aku di situ juga banyak banget dokter-dokter gigi, kita kalau periksa gigi gratis ya di Palembang itu kan. Terus aku juga dalam hati, ternyata masyarakat bukan hanya di kota besar, di daerah pun juga udah aware, udah paham gimana cara menjaga kesehatan gigi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu ya menurut aku yang kita tuh menyentuh kota-kota kecil istilahnya di pelosok-pelosok itu bagus banget. Karena aku rasa gak semua orang oke, gue mandi gosok gigi ya kan. Kadang-kadang cara membersihkan gigi aja juga kan beda-beda. Kita kadang kosek-kosek ternyata kan beda-beda kan caranya tuh ada yang detailnya. Jadi bukan pelatihan ya, mungkin acara-acara seperti itu atau pelatihan ya dari dokter untuk masyarakat itu aku rasa sangat penting buat lebih menyadarkan kita betapa pentingnya gosok gigi. Oke, tepuk tangan. Hai, makasih pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya sih
waktu mereka masih kecil-kecil banget itu yang agak sulit. Ya cuman aku dulu tuh biasa nyontohin, jadi kita mandi bareng, misalnya kita bisa aku pegang sikat gigi. Kalau yang sekarang nih Saka itu kan baru 2 tahun, boro-boro anak segede gitu kan, maksudnya dikasih sikat gigi dilempar, dikasih odol dilempar. Jadi aku dampingin dia sambil seakan-akan sikat gigi itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi sambil ada bubble-bubble, ada bola-bola, terus mana cheese gitu kan. Terus aku contohin. Nah sekarang dia udah dengan sendirinya. Kalau udah di atas 3 tahun sih aku rasa udah punya kesadaran sendiri ya. Kalau yang di bawah itu yang agak susah, cuman ya contoh terbaik itu kan dari dalam rumah. Bukan ngeliat iklan TV, bukan ngeliat tayangan ada nggak deh, tapi dari dalam rumah. Jadi dari orang tuanya. Terus gimana caranya sikat gigi itu jadi hal yang menyenangkan. Misalnya yang udah gede-gede nih, sambil di depan kaca di toilet gitu, di kamar mandi, kita bareng-bareng, ayo kita lomba-lomba nih, sikat-sikatan yang paling cepat bersihnya, misalnya kayak gitu. Terus kalau dulu aku suka nakut-nakutin kalau ada makanan nanti jadi ulet gitu. Itu masih dong. Ada kayak gitu ya. Kamu kayak gitu pasti semuanya dulu ya. Iya. Itu nanti uletnya kalau malam dia keluar loh. Nanti dia makan gigi. Nah, kalau dia makin besar diprotek, mama nih aku dibohongin kayak gitu aja sih. Sekarang tuh mereka udah semuanya udah kesadaran. Cuman yang paling kecil aja karena dia masih kecil banget, jadi yang harus diajarin. Nah, dokter sebenarnya dari mulai umur berapa sih kita harus mengajarkan menyikat gigi atau bisa